Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Ara. Di sini kita masih belajar pendidikan agama Islam di bab 6, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, untuk masuk materi, kita masuk ke peta konsep, yaitu menganalisis makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis. Peran optimis, ikhtiar dan tawakal manusia terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian qada secara bahasa, hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Qada secara istilah, ketetapan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan menciptakan, menghidupkan, meniadakan, mematikan, dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali, terdahulu sesuai dengan iradahnya yang maha sempurna. Pengertian qadar secara bahasa, akhir atau batas sesuai kadar ukuran dan kepastian. Qadar secara istilah, apa yang Allah SWT takdirkan sejak zaman azali terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar mengimani dan meyakini segala informasi Allah SWT yang disampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis mengenai qada dan qadar Allah SWT. Beriman kepada qada dan qadar Allah SWT memiliki kedudukan sebagai yang keenam. Setelah beriman kepada hari akhir atau kiamat, qada adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah SWT dan belum terjadi, sifat berupa tulisan yang berada di lauh mahfuz. Sedangkan qada adalah sesuai yang berkaitan dengan makhluk dan sudah terjadi sehingga dapat diketahui oleh manusia. Dalil nakli tentang qada dan qadar Allah SWT. Allah SWT menciptakan makhluk berdasarkan qadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran Quran surah Al-Qamar ayat 49. Dalil lagi tentang qada dan qadar Allah SWT. Qada dan qadar Allah SWT untuk setiap makhluk telah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah SWT. Dalil nakli tentang qada dan qadar Allah SWT antara kehendak Allah dan kehendak makhluknya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendakinya Allah, Tuhan seluruh alam. Hubungan qada dan qadar Allah SWT melalui hubungan antara usaha manusia dengan qada dan qadar Allah SWT. Para ulama berpendapat bahwa qada itu ada dua macam, yaitu takdir mualaf dan takdir mubram. Takdir mualaf adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar manusia. Artinya usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakan oleh manusia. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadar Allah SWT.
Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama mempunyai semangat ikhtiar atau berusaha, mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong dan putus asa, melatih sifat husnuzon atau berprasangka baik, melatih kesabaran dan rasa syukur, terhindar dari sifat ragu dan penakut, bersifat optimis dan giat bekerja, yang terakhir jiwanya tenang. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu bersikap qanaah, menerima dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Selalu memuliakan dirinya sendiri dan membebaskan diri dari sikap penghambaan kepada makhluk atau mengharap pemberian orang lain. Memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu memiliki kemauan yang tinggi dan menjauhkan diri dari kemalasan atau berpangku tangan dan pasrah kepada keadaan, bertekad dan bersungguh-sungguh dalam segala hal, senantiasa memanfaatkan peluang yang datang kepadanya, dan sangat menginginkan segala kebaikan baik untuk di akhirat ataupun di dunia. Bersikap adil baik pada saat senang maupun sedih, artinya kenikmatan yang diperoleh tidak membuat sombong, musibah menimpa tidak membuatnya berputus asa. Terhindar dari penyakit dengki kepada manusia atas karunia yang Allah SWT berikan kepada mereka. Selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah SWT yang bersifat syar'i dan ketentuan-ketentuannya yang bersifat sunatullah, serta menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah SWT.